Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Filah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jenderal perang yang tak pernah diragukan lagi kemampuan memimpinnya, dan juga turut ikut di medan perang. Dalam setiap medan perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersenjatakan pedang. Dan setiap pedang masing-masing memiliki nama dan sejarahnya tersendiri. Untuk lebih lanjutnya simak selengkapnya dalam Info Islam Official. Namun sebelum lanjut mari kita sharing pengetahuan tentang Islam dengan cara share untuk berbagi informasi bermanfaat. Dan mari kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik belnya. Pedang Al-Maktur. Pedang ini dikenal dengan nama Al-Maktur Al-Fijar. Pedang ini didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menerima wahyu yang pertama. Dan pedang ini adalah pemberian dari ayah beliau saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan diberikan bersama dengan peralatan perang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib. Panjang pedang ini sekitar 99 cm. Dan sekarang ini dapat dilihat di Museum Topkapi Istanbul, Turki. 2. Pedang Al-Adab, yang berarti memotong atau tajam. Pedang ini dikirim kepada sahabat beliau sebelum Perang Badar, namun baru digunakan saat Perang Uhud. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pedang ini sebagai tanda kesetiaan mereka terhadap beliau. Kini pedang tersebut bisa dijumpai di Masjid Husain, Kairo, Mesir. 3. 2 Al-Fakar. Pedang ini merupakan harta rampasan Rasulullah saat Perang Badar. Beliau memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengembalikan pedang ini kepada beliau dengan berlumurkan darah saat Perang Uhud. Pegangan pedang ini berwarna hitam dengan dua ujung pedang. 4. Pedang Al-Batar. Pedang Al-Batar merupakan barang rampasan dari Banu Qainqa. Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi. Di dalam pedang ini terdapat ukiran Arab yang bertuliskan, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pedang ini juga terdapat gambar Nabi Daud ketika memotong kepala Goliat, yaitu orang yang memiliki pedang ini lebih dulu. Dengan panjang 1 meter. 5. Pedang Hatef. Awal mulanya dibuat oleh Nabi Daud. Bentuk dari pedang ini menyerupai pedang Al-Batar, hanya bedanya pedang ini lebih besar. Panjang mata pedang ini 112 cm dan lebar 8 cm. Nabi Daud juga menggunakan pedang ini kemudian beliau mewariskannya ke suku Lewi hingga jatuh ke tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. 6. Pedang Al-Mihdam. Ada yang mengabarkan bahwa pedang ini berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan diteruskan ke anak-anaknya Ali. Tapi ada kabar lain bahwa pedang ini berasal dari Ali bin Abi Thalib sebagai hasil rampasan pada serangan yang dia pimpin di Syria.
Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Pedang ini berbentuk blade dengan panjang 97 cm, dan mempunyai ukiran tulisan Arab yang berbunyi, Zain al-Din al-Abidin. 7. Pedang Al-Rasub. Ada yang mengatakan bahwa pedang ini dijaga di rumah Nabi Muhammad SAW oleh keluarga dan sanak saudaranya. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Pedang ini berbentuk blade dengan panjang 140 cm, mempunyai bulatan emas yang di dalamnya terdapat ukiran tulisan Arab yang berbunyi, Jafar al-Shodiq. 8. Pedang Kodib. Pedang Kodib berbentuk blade tipis sehingga bisa dikatakan mirip dengan tongkat. Ini adalah pedang untuk pertahanan ketika saat bepergian. Tetapi tidak digunakan untuk peperangan. Ditulis di samping pedang berupa ukiran perak yang berbunyi syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul Allah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Pedang ini berada di rumah Nabi Muhammad SAW dan kemudian hanya digunakan oleh Khalifah Fatimid. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Panjangnya adalah 100 cm dan memiliki sarung berupa kulit hewan yang dicelup. 9. Pedang Qol-A. Pedang ini dikenal sebagai Qoli atau Kulaai. Nama yang mungkin berhubungan dengan tempat di Syria atau tempat di dekat India Cina. Ulama negara lain, bahwa kata Qoli, merujuk kepada timah atau timah putih, yang ditambang berbagai lokasi. Pedang ini adalah salah satu dari 3 pedang Nabi Muhammad SAW yang diperoleh sebagai rampasan dari Bani Kainaka. Ada juga yang melaporkan bahwa kakek Nabi Muhammad SAW menemukan pedang ini ketika dia menemukan air Zam-Zam di Mekah. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Pedang ini berbentuk blade dengan panjang 100 cm. Di dalamnya terdapat ukiran bahasa Arab berbunyi, ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah. Pedang ini berbeda dari yang lain karena pedang ini mempunyai desain berbentuk gelombang. Itulah penjelasan dari pedang peninggalan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menonton channel ini. Ambil sisi positifnya dan buang yang negatifnya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.